أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita kembali bersama-sama untuk mengisi kegiatan keagamaan di masjid kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat baik dalam kehidupan kita di dunia, apatah lagi nanti dalam kehidupan kita di hari akhirat. Berselawat serta salam sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Imam kita, pengurus masjid, Bapak serta Ibu, hadirin ma'al hadirat. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah. Saya mohon maaf, bulan yang lalu saya tak bisa datang, Bu, karena memang hujan, ya Bu. Kadang-kadang susah, Bu. Kalau saya sampai pas hujan datang, ada jamaah bilang parah kali Pak Ustaz nih, udah hujan datang pula, kata dia kan. Tapi memang tak bisa saya datang karena hujan, mohon maaf saya. Karena mungkin, Bu, pertemuan kita, pengajian kita ini paling-paling adalah 3 kali lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada malam ini mungkin kita terfokus berbicara tentang satu sifat, yaitu adalah qanaah. Ya Pak, qanaah. Kenapa qanaah ini kita bicarakan? Karena lawan dari qanaah itu sangatlah mengerikan, adalah rakus. Qanaah lawannya rakus. Kalau sudah terhinggap sifat rakus pada diri kita, itu bukan main. Kemungkinan besar kita akan menyesal dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran perintahkan oleh Allah kepada kita pada ayat yang saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu kembali kepada Allah illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan muslim.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu para ulama kita mengatakan begini, takwa itu kan terdiri dari beberapa huruf. Pertama adalah ta, kedua adalah ko, yang ketiga adalah wa, yang keempat adalah ya. Takwa itu artinya, ahli bahasa kita mengatakan tanya itu adalah takut, konya itu adalah kona'ah, wanya itu adalah wara'un, ianya itu adalah yakin. Jadi kalau kita kasihkan 4 macam yang harus ada pada diri orang bertakwa itu, baru dia disebut dengan hak kotu-koti. Pertama adalah ada rasa takut, yang kedua adalah ada qanaah pada diri dia, yang ketiga adalah arwar'un. Wara' itu kalau kita melihat keluar daripada yang haram, at-takharruju minal haram, kita keluar dari yang haram. Kemudian ianya itu adalah yakin. Kita mulai Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saya angkat dulu yang pertama adalah war'un, sesuai dengan qanaah. Qanaah itu pada prinsipnya adalah mencukupkan apa yang ada pada diri kita, mencukupkan apa yang telah Allah berikan pada diri kita. Ada satu hadis kudusi, karena memang saya disuruh untuk mencari hadisnya. Dalam satu hadis kudusi, Allah berpesan ada 3. Pertama adalah ibna adama indaka ma yakfika wa anta tatlubu ma yutliga. Wahai anak Adam, kata Allah, sesungguhnya pada dirimu itu sudah ada kecukupan. Allah sudah memberikan kecukupan kepada kita. Jangan kita berkata bahwa kita kekurangan, tidak. Allah sudah memberikan cukup pada diri Anda. Wa anta tatlubu ma yuturgika, tapi Anda selalu mencari-cari sesuatu yang akan membawa Anda kepada hal yang melampaui batas. Misalnya begini Bapak Ibu, saya lihat dalam penjelasan para ulama kita tentang hadis itu adalah bahwa Allah memberikan kecukupan kepada manusia itu. Kita semua Allah berikan kecukupan, tapi kecukupan itu tidak akan pernah kita merasa cukup kalau kita senantiasa mencari dan mencari sesuatu yang membuat kita akan melampaui batas. Misalnya begini, walaupun nanti menurut Bapak kurang tepat, misalnya Bapak punya mobil pada prinsipnya, mobil yang ada pada diri yang telah Bapak miliki itu sudah cukup, betul Pak? Ya cukup. Kalau Bapak ingin mencukupkan, tapi tiap hari Bapak lihat, setiap hari mobil itu bertukar. Mulai daripada warnanya yang bertukar sampai bentuknya yang bertukar, semua bertukar. Ketika Bapak tidak memadakan apa yang telah Allah berikan pada kita, masih kita cari-cari lagi sesuatu yang dapat melampaui batas dari kemampuan kita, kemungkinan besar kita akan terjerumus. Ini hadisnya. Kalau mau kita menyadari bersama apa yang Allah berikan kepada kita pada saat ini, kita cukupkan itu, insya Allah itu sudah cukup
karena itu yang sudah Allah cukupkan pada diri kita. Maka ada orang bilang, Pak Ustadz, kalau begitu kita tidak boleh untuk memiliki harta yang lebih. Boleh, bukan tidak boleh, boleh. Tapi salah satu sifat orang yang bertakwa itu kepada Allah adalah ada rasa cukup pada diri kita. Apa yang telah Allah berikan kita cukupkan, insya Allah. Kalau itu kita cukupkan apa yang telah Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita tidak akan melampaui batas. Yang kedua, kata Allah dalam hadis kudusinya, Ibna Adama, wahai anak Adam, kata Allah, sesungguhnya engkau tidak akan mencukupkan, tidak merasa cukup pada yang sedikit, dan tidak akan pernah engkau kenyang dengan yang banyak. Yang sedikit itu tak bisa kita cukupkan, yang banyak pun tak bisa kita kenyang. Tahu maksudnya, Pak? Inilah yang dikatakan ulama itu, menikmati dunia ini sama dengan menikmati air garam. Semakin banyak kita minum, semakin haus. Yang sedikit tak bisa kita cukupkan, yang banyak pun tak bisa kita kenyang. Ini sindiran Allah kepada kita. Kalau yang sedikit itu bisa kita cukupkan, insya Allah. Kalau yang banyak itu sewajarnya sudah berlebih. Tapi kenapa masih kurang? Dah banyak dikasih dengan bapak nih, sudah melebihi daripada apa yang diberikan kepada orang lain. Tapi bapak itu tidak pernah merasa cukup sebanyak apapun yang Allah berikan. Tetap kita merasa kurang. Bapak Ibu, dalam satu hadis Rasulullah pernah berkata dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, katanya begini, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya bagi setiap umat itu pasti ada fitnah, ada cobaan. Cobaan bagi umatku itu adalah harta. Harta, Pak, yang paling cobaan yang paling kuat bagi diri kita. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan dalam satu hadisnya, saya tidak akan pernah takut kepada kamu kalau kamu diberikan oleh Allah kemiskinan. Tapi yang paling aku takutkan kepada kamu adalah ketika harta berlimpah Allah berikan kepada kamu. Ini Bapak Ibu, ini mungkin salah satu. Makanya kalau kita melihat kalau Bapak ingin nanti berbicara tentang satu sifat dalam orang-orang Sufia itu adalah sifat zuhud. Zuhud itu adalah mereka meninggalkan kehidupan dunia secara berlebih-lebihan. Nah Ibu, inilah mungkin salah satu yang membuat kita untuk semakin jauh dari Allah. Sehingga Allah sindir dalam Al-Quranul Karim bahwa ada dua yang melalaikan manusia itu daripada Allah adalah harta dan anak. Ada dua yang membuat kita semakin jauh daripada Allah itu, yang melalaikan kita daripada Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Hei orang yang beriman, jangan sempat kamu lalai dari mengingat Allah hanya dikarenakan mengejar harta dan
anak. Coba kita lihat. Inilah yang terjadi Bapak Ibu. Yang terjadi bagi kehidupan kita. Maka penyakit umat Islam itu ada dua. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit umat Islam itu ada dua. Terlalu cinta kepada dunia, kemudian takut dengan kematian. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau menurut kata Ali bin Abi Thalib, kalau ingin hidup itu katanya semakin ringan, itu satu cuman di antaranya adalah ringankanlah beban Anda. Gimana kita meringankan beban? Bagaimana meringankan beban itu, Pak? Yang qanaah tadi. Ringankan beban Anda. Semakin banyak beban dalam hidup kita ini, maka akan semakin jauh kita, susah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa contohnya Pak Ustadz? Contohnya seperti tadi. Ibu sudah punya mobil satu, masih ibu beli lagi satu lagi. Belum siap yang satu itu, ibu beli lagi satu lagi. Sampai 5 mobil di rumah. Yang pakai cuman bapak. Kira-kira makin berat enggak beban Pak? Beban bapak makin berat. Ketika beban kita makin berat, kira-kira masih ringankah kita hidup ini? Tidak. Kita akan mencari Pak. Kita akan berusaha untuk menutupi beban yang berat itu sampai kita melampaui batas. Batas saya cuma meja ini Pak. Lewat dari sini adalah orang yang punya. Tapi karena beban saya berat, tidak cukup di meja ini Pak. Harus menyeberang ke sana, sikut sana, sikut belakang. Ujung-ujungnya saya sudah termasuk orang yang melampaui batas. Insya Allah Pak, insya Allah. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena bapak-bapak di sini kurasa tak ada lagi bapak-bapak yang mengejar dunia mati-matian lagi ya Pak. Bapak kan sudah persiapkan semua itu. Pak, saya pernah membaca ada 5 macam yang akan menyerang ketika kita sudah berusia 60 tahun ke atas. Itu lansia namanya. Kalau sudah umur 60 tahun ke atas, itu ada rasa takut pada diri kita. Ada rasa takut. Apa rasa takut itu? Pertama adalah rasa takut kita kalau nanti di usia kita lanjut, di umur 60 tahun ke atas, kita sudah pensiun kerja misalnya. Takut kita kalau anak-anak kita tidak menyayangi kita seperti kita menyayangi mereka. Kan susah ya Bu? Makanya kadang-kadang para ulama kita memberikan satu bayangan pada diri kita. Seorang ibu yang punya anak 8 orang masih bisa dia urus anaknya 8 orang itu. Tapi 8 anak kita belum tentu bisa mengurus 1 orang ibu. Ngerasa ketakutan Pak? Berumur kita 60 tahun ke atas, ketika kita telah pensiun, rasa takut ini akan datang. Tak takut. 8 anak ibu dan bapak mungkin masih bisa bapak sekolahkan, bapak urus mereka.
Tapi ketika kita sudah tua, 1 ibu kita, 8 anak kita, belum tentu yang 8 orang itu akan bisa berbuat seperti apa yang kita buat kepada anak kita. Rasa ketakutan itu ada pada diri kita. Betul Pak? Kalau begitu, untuk menghilangkan rasa takut itu apa Pak Ustadz? Allah sebut dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati akan tenang. Kami selalu sampaikan Pak, kita penyuluhan kepada lansia, kita sampaikan kepada mereka, kekhawatiran itu ada pada diri kita. Maka kekhawatiran seperti ini, kalau ini sudah ada, tidak jarang orang Pak mempersiapkan hidupnya, bukan cuman hidupnya, 7 keturunan pun sudah dia persiapkan. Bukan cuman saya, kata dia, 7 keturunan harus saya persiapkan. Dengan jalan apa? Wallahu a'lam. Dengan jalan-jalan yang telah melampaui batas. Jadi harapan saya kepada Bapak dan Ibu, ya sama dengan saya Bu. Saya kan udah berumur 56 ini. Hah? Tidak ada masih muda. Bu, rasa ketakutan itu akan datang. Tak takut. Dan inilah yang ada pada diri kita. Tekanan-tekanan kejiwaan ini kalau tidak segera kita atasi dengan mendekatkan diri kita kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, maka kemungkinan besar kita akan mengalami gangguan kejiwaan. Kalau begitu, qanaah ini sangat penting dalam hidup kita. Maaf Pak, ada yang mau bertanya? Itu dulu. Padakan, cukupkan yang sedikit. Kalau kata Allah tadi, kamu anak Adam tak sanggup mencukupkan yang sedikit, dan yang banyak pun kamu tidak bisa kenyang. Yang ketiga, kalau tidak ada, kata Allah dalam hadis kudusinya, wahai ibni Adam, apabila jasad kamu sudah sehat di pagi hari dan kedamaian, keamanan sudah kamu dapatkan, dan yang kamu makan untuk hari itu sudah ada, maka janganlah kamu membimbangkan hidup itu lagi. Subhanallah. Kalau pagi-pagi Pak kita sudah sehat, sehat Bapak, aman Bapak, baik beribadah maupun dalam beraktivitas, kemudian yang kita makan ada untuk hari itu, sudah ada yang kita makan, setiap hari ada yang kita makan. Kata Allah, tak usah kamu risaukan lagi kehidupan. Tak, maaf, mungkin bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya yang dimakan satu hari Pak, sudah Allah cukupkan gaji kita untuk makan satu bulan. Dan Allah berikan untuk 1 bulan sudah ada. Jangankan 1 hari, 1 bulan ke depan pun sudah ada yang akan kita tunggu. Tapi kita tetap, rasa takut tetap datang pada diri kita. Inilah mungkin salah satu yang Allah berikan kepada kita. Inilah sifat manusia itu. Manusia itu sudah Allah cukupkan, tapi manusia itu sering mencari sesuatu
yang membuat dia melampaui batas. Manusia itu, kata Allah dalam hadis kudusinya, tidak mampu mencukupkan yang sedikit dan tidak pula mengenyangkan yang banyak. Dan yang ketiga, kata Allah, kalau sudah jasad kamu sehat di pagi hari, rasa aman sudah kamu dapatkan, yang kamu makan sudah ada, janganlah kamu bimbang dalam hidup itu. Subhanallah. Kalau itu bisa kita kerjakan, Pak, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Kita lanjut, Pak. Nah, ada lagi hadis Nabi yang mengatakan, inna likulli ummatin fitnah wal fitnatu ummati al-mal. Kata baginda Rasulullah pada hadis lagi, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'alar rijal minan nisa. Secara umum, baik laki-laki ataupun perempuan, ujian yang paling banyak untuk kita membuat itu adalah umatnya Muhammad itu tentang harta. Kalau untuk laki-laki, Pak, untuk laki-laki, ujian yang paling berat adalah wanita. Biasanya, Pak, kalau harta sudah ada, cenderung kita mencari, ini bapak-bapak nih, tapi bukan di sini. Ya. Hah? Ada bapak-bapak tuh, Pak, kalau hartanya sudah banyak, bisnisnya sudah jalan, nah, kalau lebih banyak dia, itu yang akan dia cari perempuan. Tapi perempuan nggak ada seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah mungkin kehidupan kita ini tidak pernah berhenti dari fitnah-fitnah yang terjadi. Tak pernah berhenti. Kapan berhentinya ujian dalam hidup kita? Ujian baru berhenti dalam hidup kita adalah apabila kita telah meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu, orang yang sudah mati itu tidak ada ujian lagi. Ujian itu hanya untuk orang yang hidup. Jangan Bapak lihat nanti ada orang meninggal langsung Bapak bilang, Pak, Bapak sudah meninggal, Bapak sedang diuji oleh Allah. Orang yang meninggal tidak ada ujian. Tapi kalau kita masih hidup, Pak, sampai kita mati, batas ujian dari Allah itu sampai kita mati. Ada kalanya kita diuji dengan harta, ada kalanya kita diuji dengan perempuan, ada kalanya ujian itu datang pada diri kita, ada kalanya ujian itu datang pada harta kita, ada kalanya ujian itu datang dari anak-anak kita. Inilah hidup. Jadi karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini semakin kita menyadari tak ada jalan kecuali mendekatkan diri kepada Allah. Ini mungkin ada pertanyaan, Pak, silakan. Waktu kita sudah memasuki Isya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat, kalau begitu Pak Ustadz, kalau ujian itu tidak pernah berhenti kepada kita, siapakah orang yang paling berat ujiannya Allah berikan? Dijawab oleh baginda Rasulullah, asaddul bala al-anbiya summal amsal fal amsal. Seberat-berat ujian itu para nabi dan Rasul. Setelah Nabi Rasul siapa lagi? Para aulia-aulia Allah, para sahabat-sahabat beliau. Bahkan ada satu hadis mengatakan kepada kita, ya batalar rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang itu diuji oleh Allah
sesuai dengan ukuran agama yang ada pada diri dia. Semakin kuat kita beragama, semakin banyak kita berzikir kepada Allah, semakin dekat kita kepada Allah, maka semakin banyak ujian. Jadi bapak-bapak, walaupun kita katakan tadi menghindarkan ujian itu berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, semakin dekat kita dengan Allah, semakin berat ujian. Bukan makin ringan. Makin dekat ibu kepada Allah. Tiap hari ibu datang ke masjid, tiap hari ibu kerjakan perintah Allah, setiap hari ibu berpuasa sunat, setiap malam ibu bertahajud, setiap hari ibu baca Al-Quran. Semakin dekat ibu kepada Allah, semakin tinggi ujian yang akan Allah berikan. Jadi ibu-ibu, ini mungkin satu di antaranya. Makin dekat kita dengan Allah, ujian makin banyak. Hanya kita tinggal memilih. Ibu, kalau mau makin sedikit ujian dari Allah, ya makin menjauh dari Allah. Makin menjauh dari Allah, ujian tidak terlalu banyak Allah berikan. Tapi makin dekat kita kepada Allah, makin sering kita beribadah, tahajud kita kerjakan, sholat duha kita kerjakan, puasa Senin Kamis kita kerjakan, sholat tasbih kita kerjakan. Jangan bapak berkeyakinan dan punya keyakinan bahwa Allah akan berhenti memberikan ujian kepada kita. Sudah Allah janjikan, ujian yang akan diberikan oleh Allah kepada kita sesuai dengan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Maka beruntung bapak yang tidak pernah berhenti dari ujian Allah. Itu berarti kita telah dekat dengan Allah. Itu aja. Beruntung. Kalau ada jamaah, Pak Ustadz, makin sholat saya kok makin banyak ujiannya, ya seperti itu. Makin dekat dengan Allah, makin banyak ujiannya, ya seperti itu. Makin saya urus ibunda dan ayah saya, makin banyak ujiannya. Memang seperti itu. Tetap seperti itu. Jadi karenanya ibu, ini mungkin salah satu barometer bagi kita. Kalau makin banyak ujian ibu, makin banyak ibadah kita kerjakan, makin banyak ujian, itu tandanya kita telah jauh meningkat di hadapan Allah. Mudah-mudahan inilah mungkin salah satu yang harus kita tanamkan dalam hidup kita, sehingga Bapak Ibu, kita tidak berhenti untuk mendekatkan diri kepada Allah, walaupun ujian dan cobaan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Insya Allah pada saat itu adalah fala ya'lamannallahu alladzina shadaku wala ya'lamannal kazibin. Ketika ujian dan cobaan itu Allah berikan kepada kita, di saat itulah Allah akan melihat, akan memberikan penilaian, benarkah kita beriman atau hanya sekedar berdusta kita dalam keimanan. Yang terakhir, saya tutup pengajian kita ini dengan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullah ta'ala lil malaikati in toliku ila abdin fasabba alaihil bala'a sabba inni uhibbu an asma'a sautah. Wahai malaikatku, kata Allah, turun kamu ke dunia, timpakanlah ujian dan cobaan itu kepada hambaku, karena aku sudah rindu mendengar suaranya. Kalau ibu berkata la ilaha illallah setiap malam, kalau ibu bersolat tahajud setiap malam, itu belum lagi seberapa. Tapi saat itu Allah berikan ujian kepada ibu. Apa ujiannya? Mungkin kita sakit. Ketika kita sakit, apa yang kita katakan waktu sakit itu?
Bu datang ke masjid, sampai di depan masjid tuh, begitu ibu keluar sendal ibu hilang. Apa ibu bilang? Nggak tahu kita hujan apa ini. Dari maghrib sampai isya kita duduk di sini. Begitu kita keluar, Allah ingin melihat apa ucapan kita. Pas Honda kita parkir di depan, diambil oleh maling. Keluar kita sholat isya, tak ada lagi harta kita di situ. Apa kita bilang, Pak? Hah? Apakah ibu katakan, ya Allah, sudah tidak lagi rezeki saya lupanya? Begitu kita bilang. Kalau begitu kita bilang, Allah dengar ucapan kita itu. Kalau begitu, benarlah hambaku ini. Ibadahnya benar, iktikafnya benar, tahajudnya benar. Dan saya uji dia dengan harta hilang, masih sabar dia. Besok saya uji lagi dia. Dengan apa lagi? Allah ingin mendengar suara kita ketika kita diuji oleh Allah. Masih bisa ibu berkata subhanallah, subhanallah, subhanallah ketika sakit kita. Kalau masih bisa, alhamdulillah. Allah berikan ujian. Begitu kita sakit, masih sabar kita. Allah berikan ujian itu dari anak-anak kita. Sudah 3 hari kita sakit, satu pun anak tak ada yang datang. Apa ibu bilang? Ibu ambil HP, ibu hubungi dia. Anak-anak kurang ajar, kenapa dia nengok saya? Kalau itu ibu sebutkan, inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Maka ujian itu ada kalanya pada diri kita, ada kalanya datang dari harta kita, ada kalanya datang dari anak-anak kita. Kurasa bu, mungkin susah kita bersabar, sakit kita, anak tak datang-datang, susah kita bersabar. Kalau tetangga tidak datang, tidak apa-apa. Kalau Pak RW tidak datang, tidak apa-apa. Tapi kalau anak kita tidak datang menjenguk kita, mungkin perkataan kita sudah mengatakan anak kita itu adalah anak durhaka. Kalau itu kita sebutkan, apakah itu perkataan orang beriman? Tentu tidak. Jadi karenanya, maaf saya kepada Bapak dan Ibu, mari kita qanaah dalam hidup ini. Insya Allah kita tidak akan melampaui batas. Ketika kita melampaui batas, maka ada kewajiban kita bu. Kewajiban kita kepada orang yang melampaui batas itu adalah unsur akhoka zoliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang zolim dan yang dizulimi. Bapak tolong orang yang zolim. Bagaimana menolong orang yang zolim itu Pak Ustadz? Menolong orang yang zolim itu, kata Nabi, menghindarkan dia dari perbuatan zolim. Cukup. Jadi kalau ibu buat CCTV di situ, itu menghindarkan orang-orang berlaku zolim. Tolong mereka. Jangan biarkan mereka. Kalau ada orang yang zolim, ibu sampaikan kezoliman itu kepada orang yang berhak menindak kezoliman itu, berarti ibu telah menolong orang-orang yang zolim. Jangan kita diam ketika ada perilaku zolim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.